Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak nikmat, dan termasuk juga bagaimana kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bangkit dari tempat kita yang mana kita berikan mati sejenak. Karena tidur itu Bapak, Ibu, itu mati sejenak. Makanya biasanya kita disunnahkan untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW kita baca doa, kita bermunajat kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena kita telah dihidupkan kembali oleh Allah. Dan dengan kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berselawat buat junjung kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu kita membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan membaca salawat Nabi, ya, kita mendapatkan syafaat yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, harta benda yang kita kumpulkan tidak akan bisa membantu dan menolong kita di akhirat. Kalau pengen harta, kekayaan, ilmu ingin membantu kita nanti di yaumul kiamah, maka manfaatkan sebaik-baiknya ketika kita hidup di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang dengan Allah, ke hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan dengan kita hadir ngaji kajian Ahad subuh ini, kita dapat membersihkan hati kita. Karena dalam rangka membersihkan hati ini banyak manusia yang lupa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di rumah lihat sampah aja dikit kita udah emosi gitu. Apalagi kalau punya anak, punya cucu gitu ya.
Di sini kita lihat ya, kita punya anak, punya cucu di rumah, ada sampah aja, kotoran aja dikit, kita biasanya suka ngomel, mohon maaf ya. Tapi kadang-kadang kita lupa manusia itu untuk membersihkan hati, padahal hati itu adalah sumber daripada kebaikan. Makanya kalau ada orang yang tidak kunjung baik-baik sikapnya, sifatnya, tidak mau berkomunikasi dengan baik, tidak mau bermuamalah, tidak mau silaturahim, mungkin barangkali ada ya penyakit di dalam hatinya, qaswadul qalbi namanya. Ada ya sesuatu penyakit di dalam hatinya, yaitu adalah kotoran tadi. Berawal dari apa? Dari dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita ngaji bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Qur'an. Kita mulai dari suratul Fatihah insyaallah, untuk memperkuat daripada bacaan-bacaan kita, terutama bacaan Al-Fatihah. Ini adalah salah satu bacaan rukun qauliyah. Rukun bacaan qaul itu adalah ucapan ya, bacaan yang harus kita lafazkan, kita baca ketika kita melaksanakan ibadah salat ya. Setiap salat itu kita wajib membaca Al-Fatihah insyaallah. Terima kasih saya aturkan kepada DKM Masjid Ruhama. Insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan mohon maaf jika mungkin kehadiran saya ya, atau mungkin dari posisi saya nih Bapak Ibu nih, mohon maaf nih saya agak tinggi dikit ini. Tapi bukan sombong ya, karena memang ada kursi. Jadi ya, tinggi karena ada kursi, bukan karena sombong. Ada juga orang duduk di bawah atau merendah tapi tujuannya sombong. Nah, itu juga ada. Jadi Bapak Ibu mohon izin saya ya, alhamdulillah pagi ini mendapatkan amanah dihubungi oleh Pak Dr. Suryadi ya. Kemarin itu diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah kajian subuh. Sebenarnya saya juga punya kajian sendiri, namanya Kas At-Taqwa. Punya masjid juga, persis masjidnya 11 12 ya. Berarti sama ya. Karena sama-sama masjid Muslim Pancasila ya, yang diresmikan oleh Pak Soeharto di kampus UMJ. Qadarullahnya saya sebagai ketua DKM yang baru sekarang. Jadi saya biasanya ngaji, nama programnya Kas At-Taqwa. Kas At-Taqwa itu artinya kajian Ahad subuh Masjid At-Taqwa. Nah, ini alhamdulillah subuh hari ini saya mendapatkan amanah bisa silaturahim. Di sini juga ada dosen kita nih, Pak Sumaryono, masyaallah. Terima kasih ketua DKM beserta jajaran ya. Terima kasih juga para sesepuh kami, orang tua-tua kami, ya, para haji, bu hajah ya. Terima kasih, dan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Ruhama yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin saya sedikit menyampaikan tausiah pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin dengan baik insyaallah. Saya senang dan saya bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pada subuh hari ini, karena ini kali pertama saya ya ngisi kajian di Masjid Ruhama ini. Walaupun saya sebenarnya udah hampir setiap waktu mondar-mandir di daerah sini, karena memang sering juga ngisi kajian, ngisi khutbah Jumat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, qadarullahnya sekarang saya diberikan ya amanah untuk bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, ya,
Al-Quran ini adalah kitabullah, ya. Masya Allah, luar biasa. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, ya, atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ini adalah nabi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena diberikan kitab yang lengkap, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran itu kitabullah, kitab Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah secara lengkap, walaupun turunnya tidak secara keseluruhan. Jadi secara beransur-ansur. Nah, kita juga dalam mengkaji Al-Quran atau tafsir Al-Quran ini juga beransur-ansur. Ya, kita ada permulaannya, dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, terutama dalam surah Al-Fatihah ini adalah merupakan suatu hal pertanda baik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah sering mungkin mendengarkan surah Al-Fatihah, dan mungkin bahkan ada juga yang sudah khatam berulang-ulang kali membaca terjemahannya atau artinya, atau mungkin bahkan sudah ikut kajian tafsirnya. Nah, oleh karena itu kembali saya mengingatkan kepada kita semuanya agar kita tetap mengulang-ulang Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran ini yang kita baca akan membawa syafaat dan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai para jamaah, bacalah olehmu Al-Quran itu, ya, pelajarilah olehmu, dan kemudian tadabburilah apa yang ada di dalamnya, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kita di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, yaitu sebagai penolong. Jadi di dunia ini Bapak Ibu yang berbahagia, ya, di dunia ini kesempatan bagi kita untuk menambah penolong kita di yaumil qiyamah nanti di samping syafaat Rasulullah adalah kita belajar Al-Quran. Makanya saya juga punya kajian, ada namanya 3T, Pak. Bukan 3 triliun ya. 3T itu apa? Yang pertama, tadarus Al-Quran. Alhamdulillah itu setiap Jumat pagi di Masjid At-Taqwa juga. Itu selalu istiqomah. Dan sekarang kalau nggak salah sudah sampai juz 29. Mungkin lebih kurang sudah sebelum corona mulainya. Setiap Jumat pagi. Ada namanya apa? Tadarus Al-Quran. Kemudian apa? Setelah tadarus Al-Quran, kemudian kita apalagi tadarus. Kemudian yang kedua itu adalah dengan tadabbur, ya, tadabbur Al-Quran. Bagaimana caranya kita mentadabbur Al-Quran? Itulah dengan cara membaca tafsir-tafsirnya tadi. Ya, memang banyak ya Bapak Ibu, tafsir-tafsirnya itu banyak sekali. Ya, namun meskipun demikian kita optimis bisa membaca Al-Quran dan bahkan memahami isi dan kandungan Al-Quran itu secara bertahap-bertahap. Dan biasanya yang program kajian Al-Quran ini yang setiap Jumat pagi itu biasanya kami itu dari sampai 5 ayat sampai 10 ayat setiap Jumat pagi. Alhamdulillah sudah masuk juz 29. Jadi mulainya dari sebelum corona, udah berapa tahun itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah merupakan suatu hal yang mesti kita semarakkan dalam kehidupan kita. Apalagi mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah di penghujung senja. Ya, kesempatan umur kita ya mungkin tidak seberapa lagi. Dan kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ini menjadi penting Bapak Ibu berbahagia. Jadi jangan sampai kita dari tahun ke tahun, ya,
dari masa ke masa, dan bahkan ada yang sampai udah pensiun, kita juga tidak bisa membaca Al-Quran. Ini suatu hal yang sangat kita sayangkan dan kita sedih. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempedomani Al-Quran itu jika kita tidak bisa dan tidak mampu membaca Al-Quran? Maka perlu tadarus tadi. Tadarus belajar. Tadabbur itu menghayati. Kemudian apa lagi? Kita perlu juga apa? Kita mengamalkan dari kandungan Al-Quran yang telah kita pelajari itu. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ini suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, salah satunya Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar kita selalu belajar Al-Quran. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu adalah kitab Rabbmu, yaitu adalah Al-Quran. Rasulullah sudah tiada Bapak Ibu, dan Rasulullah sudah selesai menyampaikan Al-Quran kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita kembali menghidupkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Makanya nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran wa shalatil jamaah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan, hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Dan kemudian wassalatil jamaah, dan sholat berjamaah. Ya, mungkin dalam hal ini mungkin bisa kita sholat bersama keluarga, ya, terutama mungkin waktu-waktu tertentu gitu ya. Tapi diutamakan memang untuk para laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, artinya apa? Penting kita untuk selalu menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, agar hati kita menjadi bersih dan kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, kita mulai saja dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah awal daripada surah Al-Fatihah. Walaupun ada ya ikhtilaf para ulama, ya, berbedanya para ulama tentang adanya salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ini, yaitu Bismillah. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah ini adalah ayatun min suratil Fatihah, satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ada juga mengatakan tidak termasuk, ya. Nah, itu perdebatannya nanti saja kita bahas. Karena kalau kita bahas perdebatannya, nanti kita nggak selesai. Karena perdebatan itu seringkali menimbulkan perdebatan dan bahkan perpecahan lagi gitu. Nambah lagi gitu. Nah, misalnya di sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di Masjid At-Taqwa kita baca jaharkan dan kita sirkan. Ada yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Sama-sama enak, dua-duanya sama-sama sah dan dalilnya sama-sama sahih. Dan bahkan ada juga ulama sebahagian yang berpendapat tidak dibaca bismillah sama sekali, walaupun jahar, walaupun sir. Pertanyaannya, kita pakai yang mana? Nah, jadi untuk ikhtilafnya kita cukupkan sampai di situ. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengasih. Semua makhluknya dikasih. Walaupun dia bukan orang beriman, dikasih. Bahkan hewan pun, binatang pun Allah kasih. Itulah namanya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu beda Bapak Ibu. Kalau Ar-Rahim itu penyayang, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita ini termasuk golongan yang mana? Ya, termasuk golongan yang mana? Apakah hanya dikasih sama Allah,
Makanya kadang-kadang ada orang merasa iri ya. Oh, dia itu kan nggak pernah sholat, ngaji juga jarang, Jumat juga kagak, tapi kok dia kaya? Kadang-kadang kan suka begitu. Ingat Bapak, dia mungkin Allah kasih, tapi belum tentu Allah sayang. Oh, kita misalnya rajin sholat, ngaji setiap ahad subuh, ya kan? Tadarus Al-Quran, kita senantiasa banyak melakukan amalia-amalia yang sunnah-sunnah yang lainnya, tetapi mungkin barangkali kita tidak atau belum diberikan rezeki atau kesejahteraan atau ekonomi yang mapan. Ingat Bapak Ibu, mungkin Allah belum kasih, tapi Allah sayang dengan kita. Jadi ingat Bapak Ibu berbagi. Jadi kadang-kadang kita kan suka ini, mendingan kayak dia aja tuh. Dia jarang ke masjid, Jumat kagak, sholat subuh juga nggak pernah, misalnya gitu ya, ke masjid. Jangan kita mengira bahwa orang yang diberikan karunia rezeki yang banyak, kemudian mereka itu adalah orang yang disayang Allah. Belum tentu Bapak Ibu. Bisa saja itu adalah istidraj namanya. Jadi orang yang durhaka, orang yang maksiat, orang yang jarang ibadah, tapi rezekinya gacor terus. Ini ya tokcer terus. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia dengan istidraj. Istidraj kalau kita tidak memahami bahwa ini adalah ujian dan bahkan mungkin ini adalah azab, karena ada juga rezeki itu merupakan azab dari Allah. Mohon maaf sekali lagi, punten ya. Ada orang kaya banyak duit, kemudian mohon maaf, hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, sederhana aja, ekonominya standar aja, dan bahkan mungkin hidupnya masih ngontrak gitu ya, tapi rezekinya berkah. Kenapa? Ar-Rahim, Allah mungkin sayang sama dia. Pertanyaannya, kita pilih sayang apa dikasih? Ada orang mungkin ya dikasih aja banyak gitu ya, tapi belum tentu sayang. Misalnya ada bapak nih, anaknya masih SD, dikasih motor, ya kan? Kemudian dia pergi kemana? Ya, kesana kemari, ya. Kemudian juga ngebut. Pertanyaannya itu, bapak sayang apa ngasih? Ngasih aja kan? Belum tentu sayang itu. Kalau sayang, bapak pasti tidak akan memberikan motor kepada anak SD. Kenapa? Karena itu sungguh sangat membahayakan. Itu ilustrasi saja Bapak Ibu berbahagia. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini hakikatnya bahwa ya, segala sesuatu mestilah kita awali dengan Bismillah. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, ya, bahwasanya tidaklah berkah, tidaklah memberi manfaat suatu perbuatan, apalagi suatu kegiatan yang baik, kalau tidak diawali dengan Bismillah. Ya, jadi awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa jahar, bisa sir. Baca Bismillah. Ini menandakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat dilandasi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlatun khabariyatun qusida biha as-sana' ala Allah bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiq. Ya, li'ayyahmaduhu wallahu ala al-ma'budi bihaqqin. Ya, ini tafsirnya ya. Jadi alhamdu lafaz ini merupakan kalimat penjelasan atau berita. Apa yang dimaksud? Yaitu adalah as-sana'u, yaitu adalah pujian. Kepada siapa? Pujian alallahi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memiliki semua pujian. Jadi manusia ini, Pak, kalau dipuji, ya, itu kita tidak boleh sombong. Kenapa? Pujian itu hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diungkapkan oleh hambanya. Ya, karena pujian itu menandakan bahwa hamba sadar betul bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Makanya kita berlafazkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah. Maka setiap perbuatan manusia, biasanya setelah kita melakukan perbuatan suatu ibadah atau kebaikan, maka hendaklah kita ucapkan alhamdulillah. Makanya tadi diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apapun yang kita inginkan dan kemudian terwujud, itu semua adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata sombong dalam kehidupan kita. Karena semua hanya titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita ucapkan, dan bahkan ini termasuk di antara kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi supaya kita bersyukur dengan apa yang telah kita raih. Rabbil alamin, ay malik jami'un al-khalq. Jami'ul khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Wa kullu minha yutlaqu alaihi alam, yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dhalik. وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. Jadi Rabbil Alamin, kepada siapa kita memuji, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala Malikun, yaitu adalah yang memiliki. Yang memiliki apa? Yang memiliki segala pujian. Ya, segala pujian tadi. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki segala pujian. Ya, Tuhan sekalian manusia, makhluk-makhluknya minal insi, daripada manusia. Berarti Tuhan kita semua ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wal jinni, dan juga Tuhannya para jin. Jadi manusia dan jin itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan juga wal malaikati, dan juga adalah para malaikat-malaikatnya, wad dawabi, dan juga seluruh daripada binatang-binatang atau hewan-hewan, dan bahkan seluruh apa-apa yang melata di atas muka bumi Allah ini, semuanya mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi jangan sampai kalah Pak kita sama hewan. Hewan saja mereka itu juga percaya, dan bahkan ada juga yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dengan Tuhannya, walaupun mungkin kita tidak kedengaran apa yang dia ucapkan. Tapi pada hakikatnya semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengakui Allah adalah Tuhan semesta alam, dan kemudian mereka seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tumbuh-tumbuhan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, maka jelaslah dalam Al-Quran juga dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Salah satunya dengan cara apa? Yaitu tadi memuji Allah. Karena kita menyembah Allah itu kan otomatis kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tidak ada yang besar di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kuasa di dunia ini kecuali hanya kuasa Allah.
Jadi manusia ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tidak ada daya dan upaya. Dan termasuk ketika kita ada di masjid ini, kita duduk di ruangan ini, di masjid ini, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, semuanya karena izin Allah, karena sayang Allah kepada kita. Masya Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, ay dzir rahmah wa hiya iradatul khair li ahli. Yang maha pemurah lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Ay dzir rahmah, artinya Allah adalah Tuhan yang memiliki seluruh kasih dan sayang itu. Ya, rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi manusia, bagi siapapun yang dia kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kepada siapapun, kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang manusia yang bisa melarangnya, menolaknya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, walaupun seluruh manusia ya untuk membantunya, menolongnya, untuk melakukan sesuatu, pasti tidak akan pernah bisa terjadi. Maka hiya iradatul khair li ahli. Allah adalah Tuhan yang memberikan kehendak. Ya, siapa yang dia kehendaki untuk baik, maka akan baik. Siapa yang dikehendaki untuk jelek, buruk, maka itu juga akan pasti akan terjadi. Walaupun kita berupaya untuk jadi baik, kalau Allah tidak katakan baik, maka tidak akan terjadi. Ya, maka upaya yang kita lakukan adalah ikhtiar. Dengan sebaik-baiknya, dengan ikhtiar yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita inginkan yang baik, insya Allah, maka Allah akan berikan kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Makanya kita tidak boleh berpasrah dengan takdir, Pak. Ya kan? Kan saya udah ditentuin takdirnya. Kalau mau baik kata Allah, baiklah. Kalau mau kaya kata Allah, mau makan kata Allah, makanlah. Nggak bisa. Semuanya harus ya didasari, dilandasi dengan usaha yang maksimal. Karena kita adalah manusia. Ya, manusia yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran dan serta hati, perasaan. Itu adalah manusia. Nah, berbeda dengan hewan. Nah, itulah. Jadi kalau hewan tidak punya pikiran, tidak punya akal, yang penting dia kerja, dia makan. Mau dia makan itu makanan punya orang juga nggak ada masalah. Mau ternak itu mau makanan itu tanaman orang, dia acak-acak nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Itulah yang membedakan manusia. Maliki yaumiddin, ya Tuhan, ya yaumiddin, ya penguasa hari kemudian. Al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamah. Allah adalah Tuhan yang akan memberikan balasan bagi kita. Kapan? Wa huwa yaumul qiyamah. Yaitu adalah pada hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an dikatakan ya, ada itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan nampak nanti, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Mungkin di dunia enggak kerasa, Pak. Mungkin kalau kita ngaji sekarang mungkin enggak terasa dalam kehidupan kita. Karena memang kita lagi mempersiapkan bekal yaumul kiamat, di hari kiamat. Makanya enggak terasa ngefek, biasa aja. Bahkan mungkin didatangkan ustadz yang kondang, ustadz yang internasional, bahkan mungkin ustadz yang mungkin ahli segala ilmu, ya gitu ya. Kalau kitanya yang tidak berupaya dan berusaha untuk memperbaiki diri kita, maka itu sungguh tidak akan memberikan manfaat atau memberikan bekas dalam kehidupan kita. Jadi ini penting Bapak Ibu berbahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan penguasa hari kemudian, yaitu terutama adalah al-jaza'u, memberikan balasan bagi kita. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan.
orang yang jelek perilakunya akan dibalas dengan keburukan yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput mencatat amal baik dan amal buruk kita. Dan termasuk kita duduk di Masjid Ruhama ini, semua kita sudah terekam dengan CCTV Allah. Masya Allah. Jadi nanti baru diputar tuh, ya, baru diputar. Di akhirat nanti akan diperlihatkan kepada kita semua yang hadir di Masjid Ruhama ini. Kita ikut kajian tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamat, Pak. Kita nggak tahu, Pak, dengan amal yang mana kita masuk surga, dengan amal seperti apa kita masuk surga. Bisa saja mungkin dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mungkin itu yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Masya Allah. Tinggal kita, mari sama-sama kita ikhlas belajar, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ya bisa kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian apa lagi? Ya, Allah dalam tafsirnya, wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillah. Ya. Jadi lafaz yaumuddin ini disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada lagi seorang pun manusia yang memiliki kekuasaan. Di dunia mungkin ada orang yang berkuasa, Pak, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan presiden kita Pak Soeharto itu 30 tahun katanya itu. Itu saya masih SD itu. Beliau lengser, saya tamat SD. Saya masih muda, Pak, kalau umur. Ini karena boros pemakaian aja nih. Ya, karena siang malam nggak berhenti ngajar. Ngajar siang di kampus, malam pengajian, ngurus masjid, ngurus jamaah, ya, ngurus pesantren juga. Saya punya pesantren di kampung, di Padang. Pesantrennya pesantren tahfiz Quran. Alhamdulillah. Jadi itulah, Bapak Ibu berbahagia, ada orang yang berkuasa seumur hidup. Ada. Ya kan? Contoh Fir'aun gitu ya. Itu lama berkuasanya itu. Sampai akhir hayatnya tenggelam di Laut Merah. Kebetulan saya kan belajarnya di Mesir, Pak. Nah, itu saya pernah ke Laut Merah, Pak. Ya, dan saya pernah menyeberangi Laut Merah naik kapal menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi itu adalah merupakan suatu hal yang luar biasa. Ketika kita sadar bahwa kita tidak ada yang lebih berkuasa, atau kita sadar bahwa kita tidak ada yang bisa berkuasa, dan bahkan kekuasaan yang kita miliki hanyalah kekuasaan yang semu, kekuasaan yang sementara. Kekuasaan yang hakiki adalah kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Asmaul Husna itu ada namanya Al-Malik. Nah, yaitu adalah raja. Raja. Jadi ini merupakan suatu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Limal mulki yaumi lillah. Wa man qara'a Malik fa ma'nahu Malik al-amr, Malikul amr. Ya kullahu fi yaumil qiyamati au huwa mausuf ya bidzalika daiman kaghafir dzambi fasahha wa uqihi sifatan li ma'rifatihi. Jadi sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Ya, raja di mana tidak ada raja, tidak ada yang berkuasa lagi. Kapan dia? Di yaumul qiyamah. Jadi barang siapa yang membaca Malik ya atau Malik Yaumiddin fa ma'nahu Malikul amri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Malik Yaumiddin, maka kita sadar betul bahwa maknanya segala kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan, Pak, kalau kita jabat jangan ngerasa kita punya. Kenapa? Karena kekuasaan hanya milik Allah. Mau ketua apapun, mau kepala apapun, ya, mau jadi pimpinan apapun, jangan merasa bahwa kita yang punya. Kenapa? Karena yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang merasa bahwa jabatan itu adalah miliknya, maka ketika dia diambil jabatan itu atau dicopot dari dirinya, maka dia datanglah penyakit, Pak. Bisa stres, bisa stroke, bisa gila, ya, bisa masuk rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Saya banyak jadi ketua, Pak, ketua masjid, termasuk juga ketua ranting Muhammadiyah, termasuk juga ketua pesantren.
masuk juga ketua forum dosen, sekarang ketua Kaprodi, ketua program studi ekonomi Islam, dan banyak lagi ketua-ketua yang lainnya. Tapi semuanya itu jadikan semua sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita jabat, semua yang kita yang kita pimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itulah kita menyadari ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita hanya ingat bahwa yang memiliki kekuasaan yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki, ya, maknanya menjadi. Dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat secara kekal. Malik itu adalah sifat yang kekal. Sifat yang kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kekuasaan itu kekal bagi Allah, bukan malik bagi manusia, bukan kekal bagi manusia. Makanya manusia itu ada jedanya, ada batas, ya, daripada jabatan atau kekuasaannya. Karena malik atau raja atau kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang abadi hanya kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara, maka di dalam, ya, kita memahami sifat-sifat Allah, salah satunya adalah Al-Malik, itu juga berkaitan dengan sifat-sifat yang lain. Seperti apa? Kaghafirin, seperti sifat Al-Ghaffar. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Maha Pengampun, pengampun daripada dosa-dosa hambanya. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun kita melakukan kesalahan, kalau kita bertaubat, kita menyesali dari kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita, Pak. Jadi inilah hebatnya Allah itu kepada kita itu. Jadi dia selalu terbuka kasih dan sayangnya bagi kita. Enggak pernah, Pak, Allah itu nolak ampunan kita. Walaupun kita, ya, menolak pengampunan kepada kita, walaupun kita sudah berulang kali bikin dosa, kemudian taubat lagi, sadar lagi, kemudian khilaf lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka luas-luas daripada kasih dan sayangnya bagi kita. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Ya, wa natlubul ma'unah 'ala al ibadati wa ghairiha. Artinya, iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami, ya, menyembah, na'bud. Jadi na'budu dulu, wa iyyaka nasta'in, dan kemudian baru minta pertolongan, Pak. Jangan kita nasta'in mulu, na'budunya kagak. Kita minta terus, ya, bermohon terus, berdoa terus, tapi kita enggak pernah beribadah. Jadi selesaikan ibadah kita, tuntaskan ibadah kita, tunaikan sholat kita, baru setelah kita menunaikan ibadah dan sholat kita, jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya doa terus. Makanya beribadah, berusaha tanpa doa itu sombong, ya. Kalau berdoa tanpa usaha, bohong. Nah, itu ya. Ya, Pak, ya. Jadi berdoa tanpa usaha itu bohong. Kalau usaha tanpa doa, sombong. Usaha aja nih. Dia ngerasa bahwa usahanya itu, ya, hasilnya itu hasil daripada kerjanya, bukan karena pertolongan Allah. Makanya doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Nah, maka mari kita beribadah dulu, selesaikan ibadah kita kepada Allah, kemudian jangan lupa kita fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah kita laksanakan ibadah, kita beribadah kepada Allah, laksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita bertebaranlah di muka bumi ini. Bertebaran di muka bumi ini juga bermacam-macam, Pak. Bukan hanya kita pergi ke sawah, ke ladang, bisa juga mungkin ngantor, Pak, ya, gitu ya. Bisa juga mungkin kita ngajar, bisa juga kita ngojek, ya kan? Itu semua fantashiru fil ard dalam rangka wabtaghu min fadlillah, dalam rangka kita mencari karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah Bapak Ibu yang berbahagia, bedanya orang yang beriman bekerja dengan orang yang tidak beriman bekerja, Pak. Kalau orang yang beriman ketika azan, walaupun dia kerja, walaupun dia sibuk, dia mampir dulu ke masjid, dia istirahat dulu untuk sholat. Tapi kalau orang yang beriman, Pak, mau sholat kah, mau azan kah, mau Jumat kah, yang penting gaskeun terus kerjanya. Dan itu saya lihat di mata kepala saya itu, Pak. Dan bahkan orderan masuk pun azan berkumandang, mau sholat Jumat, gas terus. Dan bahkan saya pernah naik suatu inilah gitu ya, saya nggak sebutin produknya lah, ya, naik ojek lah gitu kan, saya tawarin, saya mau Jumat, udah telat naik ojek, Pak ya Jumat sekalian, tar aja deh Pak, ini nunggu orderan lagi gitu ya. Ya Allah gitu, yang ngasih rezeki itu siapa? Ya memang sih saya ngasih duit ke dia gitu, tapi kan hakikatnya rezeki yang kita dapatkan itu adalah datangnya dari Allah. Apa salahnya kalau misalnya mampir dulu sebentar, ya kan? Jumat nggak nyampe setengah jam juga selesai gitu ya. Saya tawarin, Pak, ayo kita Jumat dulu Pak. Tanggung ini kan udah mau azan ini. Kan saya khotib, saya ajak. Ternyata dia lebih mementingkan orderannya dan dia takut kalau nanti dia nggak buka aplikasinya, orderannya tidak dapat, tidak masuk. Bayangkan itu Bapak Ibu. Padahal hakikatnya rezeki yang datang hari itu atau orderan yang masuk ke aplikasinya, ya, usaha yang dia lakukan, hakikatnya itu adalah datang dari Allah. Kenapa kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki bagi kita? Makanya jangan salahkan kalau misalnya orderannya seret, ya kan? Susah. Ya kan? Sepi. Kenapa? Mungkin kita belum ketuk, ya, pintu langit. Kita belum berdoa, kita belum sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kasihlah, ya, semacam punishment kepada kita, ya, ujian, bisa juga itu peringatan bagi kita. Maka jangan sampai kita lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap sholat kita. Makanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan sadar dan yakin dan percaya bahwa apapun yang dia dapatkan rezeki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, hasil pekerjaan yang bagus, ekonomi yang mapan, anak-anak bisa sekolah yang tinggi, ya, istri dapat istri yang soleha, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Itu datang dari Allah. Rezeki yang paling agung dari Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ai irsyadna ilaihi, ya. Artinya apa? Kita bermohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, Pak. Jalan yang lurus itu adalah jalan petunjuk untuk melakukan kebenaran, ya, untuk mengikuti kebenaran. Makanya dalam doa itu, ya, Allah marzuqna arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan berikan kami rezeki, kemampuan agar kami mampu untuk mengikutinya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian syiratal ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa yubdilu minal ladzina bisilati ghairil maghdubi alaihim wa hum al yahud wala, ya, waladdallin wa hum an nasara. Kemudian ringkasnya Bapak Ibu berbahagia, kita bermohon kepada Allah, kita diberikan petunjuk yang baik oleh Allah. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah untuk kita mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita, ya, berlindung daripada apa? Daripada orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian kita bermohon kepada Allah, ya, kita diberikan petunjuk, diberikan nikmat seperti orang-orang yang telah diberi nikmat yang sebelumnya. Ada juga dalam tafsir yang lain minan nabiyyin, ya, daripada nabi-nabi, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Jadi bukan seperti Qarun, banyak harta tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nikmat yang paling terbesar yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupannya wahia al-hidayah,
yaitu adalah al-hidayah. Hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bermohon kepada Allah agar kita dilindungi ya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ghairul maghdubi alaihim, yaitu adalah orang yang maghdub, orang yang dimurka oleh Allah. Siapa mereka? Wahum al-yahud, ya adalah orang-orang Yahudi. Apalagi yang Yahudi Zionis Israel yang membantai masyarakat Palestina saat ini. Ya, waladhdallin, dan orang yang dhalin, yang sesat, siapa mereka? Wahum an-nasara. Itu adalah orang-orang yang Nasara, ya, Nasrani. Kemudian ila akhir dan sampai seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, sebagai kesimpulannya adalah bahwa ya, kalau kita hayati dengan seksama bahwa Al-Fatihah ini adalah kunci dari segala kunci. Namanya Fatihah, kunci. Ya. Dan jangan lupa kita harus betul-betul memahami kunci ini agar kita bisa membuka. Apa yang kita buka? Yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga kita ketika kita sholat, Al-Fatihah juga adalah kunci bagi kita agar kita sholatnya menjadi sholat yang diterima dan sholatnya sah, baik itu secara syar'i, ya, secara syar'an, secara hukum, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala, maupun juga secara fikihnya. Jadi harus dibenahi dan harus dipelajari kembali bagaimana kita membaca Al-Fatihah. Terakhir, untuk penutup, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.